Ada dua hal, ada PKI, ada G30S. Kadang-kala itu tidak boleh disambung itu kan. Jadi ada problem dengan gerakan 30 September, lalu ditambahkan di situ itu problem PKI. Surplus kekuasaan yang dimiliki oleh keluarga Jokowi dan tidak digunakan sebagaimana mestinya. Tidak betul. Tidak betul. Iya. Dengan sendirinya kalau gua anak presiden, udah surplus gua. Udah, diam aja. Begitu lu pakai surplus itu, nyewa pesawat, itu udah bohong itu. Nah di zaman Jokowi, apa yang dia produksi? Kan nggak ada yang dia produksi dalam demokrasi. Ya orang dungu aja yang nangis kan. Kalau rakyat biasa, memang mereka kekurangan informasi. Maka mereka terpukau dan terpikat dengan penampilan Jokowi yang seluruh tubuhnya itu hanya ada 200.000 kan. Jurnalis, LSM, civil society, Iya. dosen, guru besar, Iya, Bang. mereka punya informasi, tetapi dia tutup kemampuan berpikir dia, atau memang dia tidak mampu mengolah pikirannya sendiri. Bayangin seorang budayawan besar nggak mampu mencerna janji Jokowi udah dari awal udah palsu, gimana coba? Mufafa dan sebagainya lah. Yes. Bahkan meyakini 99% itu akunnya Gibran. Apa yang akan terjadi menurut Bang Rocky kalau ternyata itu benar gitu, milik Gibran gitu? Itu bukan milik Gibran. Jumpa lagi di podcast Keadilan TV bersama saya Jerry. Dan saya Arif. Wah, Bang Arif, ini podcast ini lagi-lagi alhamdulillah puji Tuhan spesial, Bang. Yap. Kita kedatangan tamu kehormatan dan beliau ini jujur susah banget dihubungin, Bang. Dengan kesibukannya beliau, Bang, tapi ini suatu kehormatan, kritikus dan juga pengamat dan juga penyerang. Kalau kata beliau ini, saya nggak menghina orangnya, personanya, tapi fungsinya. Nah. Bang Rocky Gerung. Halo, Bang. Apa kabar Tom and Jerry? Selamat datang di Keadilan TV, Bang. Thank you. Thank you udah nyempatin waktunya dengan segala kesibukannya. Salam buat Pak Panda. Siap. Baru video call tadi. Iya betul. Kalau dia nggak video call, gue nggak datang ke sini. Oke. Oke, Ya. Bang. Kita langsung aja nih, Bang. Tapi sederhana dulu, Bang. Ini buat teman-teman Keadilan TV. Mungkin ada juga yang udah tahu, ada yang juga belum tahu. Abang sebagai kritikus dan juga pakar di bidang filsafat. Sederhana, Bang. Filsafat di mata Bang Rocky dan berfilsafat itu apa sih, Bang, maknanya untuk kebangsaan? Berfilsafat itu upaya untuk merefleksikan semua hal yang fundamental. Jadi fungsi filsafat adalah mencari apa problem fundamental dan kenapa disebut fundamental. Nah, saya mempergunakan filsafat untuk membongkar hal yang disembunyikan supaya yang fundamental muncul. Nah, bangsa ini diperlukan, filsafat diperlukan bangsa ini supaya hal-hal yang fundamental justru diperlihatkan, bukan disembunyikan itu. Oke. Dan dalam konteks kita kan di bulan September nih, Bang. G30 SPKI. Kita Yes. setiap bulan Indonesia memperingati G30 SPKI, Bang Arif juga. Menurut di mata Bang Rocky Gerung ini, apa sih makna G30 SPKI ini dan masih relevankah bagi anak muda memaknai itu, Bang? Izin. Ada dua hal, ada PKI, ada G30S. Kadang-kala itu tidak boleh disambung itu kan. Jadi ada problem dengan gerakan 30 September, lalu ditambahkan di situ itu problem PKI. Tapi sebetulnya di dalam analisis ada juga yang seperti Ben Anderson, ya ada gerakan 30 September, tapi itu problem Angkatan Darat. Jadi sejarah itu selalu mesti dibaca di dalam kapasitas hermeneutik. Jadi tafsir kita terhadap itu apa itu? Yang resmi adalah tafsir negara bahwa itu pemberontakan PKI, tetapi tafsir akademis belum tentu itu. Jadi sebagai akademisi saya tidak mungkin mengucapkan sesuatu yang berbasis pada keputusan negara itu. Tetapi bahwa peristiwa itu menggemparkan dunia karena ada kurang lebih 500 atau bahkan ada kalkulasi sampai 1,5 juta orang meninggal, itu namanya genosida itu. Dan itu salah satu peristiwa tragis dalam sejarah peradaban dan sejarah hak asasi manusia. Oke. Dan kita kan lagi ramai nih, Bang Arif. Iya. Tanda kutip serangan kepada keluarga Jokowi 2 bulan ini, Bang. Iya. Polemik pesawat jet pribadi yang ditumpangi oleh Kaisang dan juga Bobby dan juga akun Fufafa yang diduga milik Gibran. Okay. Dan di podcast Abang sendiri saya habis menonton juga, Abang menyebutkan surplus kekuasaan. Itu podcast FNN. FNN, maaf, Bang. Oke. Siap, Bukan klarifikasi. podcast saya. Siap. Saya memang jadi narasumber tetap di situ. Oh, siap, Tapi siap. di situ juga ada narasumber lain, ada Said Didu, almarhum Rizal Ramli, macam-macam itu. Tapi karena mungkin lebih sering saya bikin kontroversi di situ. Oke. Oh, siap. Ya. Nah, jadi pertanyaan, Bang, betulkah ada power yang berlebih atau surplus kekuasaan yang dimiliki oleh keluarga Jokowi dan tidak digunakan sebagaimana mestinya? Tidak betul. Tidak betul. Iya. Oleh karena itu orang nggak ribut.
Iya. Tidak betul. Iya, karena itu orang nggak ribut kan. Karena itu orang nggak ribut. Iya. Oh, menarik. Ya begitu kan faktanya. Faktanya. Surplus kekuasaan ini kan Ya tidak betul karena itu orang nggak ribut. Artinya kalau sebaliknya, kalau orang ribut, artinya memang surplus kekuasaan kan. ya ini kan Logikanya begitu, ribut ya. Bang. Ramai ini kan. Ya justru itu, kalau orang nggak ribut maka tidak ada surplus kekuasaan. Yang diribut orang surplusnya bukan kekuasaannya tuh. Kan itu yang saya maksud tuh. Ini berbeda. Ya Bedakan. kalau kekuasaan ini biasa aja, tetapi begitu dia surplus, dia menjadi otoriter. Yang orang persoalkan surplusnya itu bukan kekuasaannya. Logikanya begitu. Kalau you punya kekuasaan, you pakai secara prudent, secara fit and proper kan nggak ada soal. Jadi yang dipersoalkan surplusnya itu. Surplusnya itu mengakibatkan kekuasaan itu eksesif. Eksesif itu yang kemudian masuk ke dalam Gibran, masuk pada Kaisang itu. Berarti Bang Rocky Batasnya. mengamini betul si Kaisang, Gibran dan juga termasuk Bobby Itu limpahan surplusnya di situ. menggunakan surplusnya itu dengan Bukan dia tidak bertempat gunakan, dia tidak gunakan pun udah surplus. Kenapa? Ya karena dia anak presiden, apalagi kalau dia gunakan itu. Jadi secara idle, diam-diam pun dia udah surplus. Kenapa? Karena dia terkait dengan struktur kekuasaan itu anak presiden. Diucapkan atau tidak diucapkan dia udah surplus. Nah kalau dilakukan surplus itu kemudian jadi korupsi itu. Kan begitu logikanya kan. Iya. Gua mau dengan sendiri ya kalau gua anak presiden udah surplus gua. Udah diam aja. Begitu lu pakai surplus itu nyewa pesawat itu udah bohong itu karena dia nggak perlu sewa pesawat. Dia cuma kasih tanda gue mau ikut lu ya, udah itu yang sana itu tahu bahwa yang mau ikut adalah anak tukang bakso, bukan anak presiden, maka harus diain. dan penggunaan surplus kekuasaan ini juga boleh kita gunakan tapi dalam tujuan positif. Boleh Bang? Nggak bisa, kekuasaan itu ada batasnya. Begitu dia surplus pasti negatif. Bagaimana mungkin surplus kekuasaan dipakai buat positif? Kan kekuasaan itu udah diputuskan, itu kekuasaan Presiden Jokowi. Surplusnya pasti ada tuh di mana-mana dalam pengertian power tends to corrupt, apalagi kalau powernya absolut, maka dia absolutnya akan corrupt. Jadi yang bagian absolut ini udah cukup. Tapi kalau dia surplus, bahayanya yang surplus ini jadi peralatan untuk korupsi itu. Nah batas misalnya 5 tahun itu udah segitu aja. Nah begitu Jokowi minta 2 periode atau perpanjang, surplusnya itu pasti eksesif kan. Eksesif. Iya. Yes. Dan saya kira hari ini lagi banyak profesor bahkan Bang yang membela Jokowi itu. Ada yang ahli tata negara yang ya itu numpang kok nggak ini kok dan sebagainya. Profesor itu membela metodologi bukan membela Jokowi, kan ngaco kan. Masa tugas profesor sebagai guru besar membela metodologi, membela cara berpikir ilmiah, bukan membela presiden. Itu Profesor Dungu namanya tuh. Membela presiden. Kan di mana masuk akalnya? Yang membela presiden itu lembaga survei, membela presiden adalah relawan, itu fungsi mereka. Masa profesor, berarti profesor lembaga survei dong yang digaji oleh Jokowi. Berarti profesor ini buzzer dong. Kan bertentangan dengan fungsi etiknya itu. Nah, tentang kedunguan ini Bang Rocky ini kan Rocky no party. Selalu menyebutkan kedunguan. Kita mau bahas sedikit Bang tentang level masyarakat Indonesia di mata Bang Rocky. Iya. Banyak penjelasan Bang Rocky yang berani, mengagetkan, mendunggung-dunggungkan, bahkan memvonis. Tapi menurut Bang Rocky, apa yang Bang Rocky harapkan sebenarnya? Apa cuma kegenitan Bang Rocky aja untuk tetap nyentrik sendiri? Padahal Bang Rocky kan ada ngomong tuh IQ Indonesia itu kan di level 70 bahkan di bawah 4C. Iya bukan gue yang ngomong, itu data Asia begitu. Nah, ada yang menyebut Bang Rocky cuma kegenitan Bang Rocky doang biar nyentrik. Ya orang yang bilang begituan yang geni tuh mau nyapa gue tapi pakai kata-kata nyentrik. Emang nyentrik mesti sesuatu yang eksentrik, artinya di luar pakem. Jadi kalau saya nyentrik artinya saya nggak mau jadi pemuji kan itu dasarnya kan. Eksentrik kan di luar tuh. Jadi seseorang itu yang ada di luar pasti dia eksentrik. Kalau dia ada di dalam ya dia pasti pemuji, penjilat, pemuja itu. Nah kalau level masyarakat Lu nyentrik lu, ya karena lu di luar mainstream. Kalau di dalam mainstream nggak mungkin lu nyentrik kan. Lu ikut dalam stream itu, dalam mainstream itu. Tapi satu hal sebenarnya yang kami tanyakan adalah gini Bang. Bang Rocky mengamini bahwa tingkat masyarakat Indonesia ya di bawah atau misalkan bahkan selevel misalkan dengan simpanse misalkan atau di atasnya sedikit misalkan. Tapi gaya bicara Bang Rocky juga
nggak buat mereka mengerti gitu loh bang. Kenapa akhirnya misalnya ada pertanyaan? Iya yang gue ngerti lu anak STM datang ke gue tuh buat belajar tuh. Siapa yang nggak ngerti? Ya nggak ngerti orang yang nggak mau ngerti. Boleh aja saya ganti narasinya tuh ke arah bawah itu. Artinya saya membenarkan orang untuk tidak berkembang kan. Kan kalau lu sayang pada seseorang, lu angkat dia tuh, lift up dia kan, bukan lu justru layani kebegoan dia kan. Kayak itu dasarnya kan. Ya tuh tahu bahwa lu ngomong nggak ada lu ngomong itu nggak ada yang ngerti. Ya nggak penting lu ngerti. Yang penting ada orang yang tahu saya kasih kritik. Lama-lama mereka belajar. Oh begitu caranya. Kan saya selalu bilang tuh. Ini saya pakai bahasa akademis. Ini ada istilahnya. Silakan cari di Google. Itu artinya orang Google kan. Orang nyari kan. Kalau gua nggak bilang begitu kan dia nggak mau nyari itu. Iya, berarti pentingnya abang selalu menyebutkan daya nalar kita mesti perlu kita tingkatkan bang ya. Iya karena tertinggal di Asia kita tuh 78 bayangin Singapura tuh 105 Thailand 115 bagaimana mau ada bonus demografi kalau IQ-nya segitu terus tuh. Nah bagaimana cara bikin IQ naik itu ya baca Shinchan. Kalau tingkat pemahaman masyarakat kita ini tentang berbangsa udah sejauh mana sih bang? Atau udah kritis banget menurut abang? Kita berbangsa dengan dua posisi sebagai pengikut atau posisi sebagai produsen, jadi konsumen atau produsen. Jadi kalau kita sekedar jadi konsumen demokrasi, artinya kita tahu orang yang memproduksi itu paham tentang demokrasi. Pada zaman Pak SBY, oke, banyak orang jadi konsumen demokrasi karena yang produsennya adalah orang yang mengerti demokrasi. Zaman Megawati, orang tahu bahwa Megawati memproduksi demokrasi dengan beroposisi di zaman Orde Baru itu. Nah, demikian seterusnya tuh. Nah di zaman Jokowi apa yang dia produksi? Kan nggak ada yang dia produksi dalam demokrasi. Jadi coba bilang, Jokowi memproduksi demokrasi, dia hasilkan demokrasi. Oke. Coba kita tanya satu persatu. Waktu Jokowi jadi presiden, Indonesia udah demokrasi apa belum tuh? Jokowi jadi presiden tahun berapa? 2014. 2014. Reformasi itu 98. Artinya 16 tahun setelah reformasi baru Jokowi jadi presiden. Jadi Jokowi jadi presiden di dalam situasi Indonesia sudah demokratis. Sekarang indeks demokrasi kita turun. Siapa yang bikin turun? Mulyono bang. Megawati. Gus Dur. Lo mereka yang bikin demokrasi. Termasuk kita, masyarakat Indonesia. Hah? Termasuk kita masyarakat Indonesia membuat indeks. Iya lu ada di mana waktu 98? Gini nih, Orde Baru otoriter, kita hentikan itu di 98. Jadi 98 itu era demokrasi, betul nggak tuh? Betul. Oke, dimulai oleh Presiden Habibie itu. Habibie membuat partai hidup lagi itu. Departemen yang mencegah demokrasi, departemen penerangan dibuat nama Habibie kan. Kan begitu jadinya kan. Gus Dur jadikan Indonesia model demokrasi yang deliberatif. Percakapan demokrasi hidup betul pada waktu itu. Pindah pada Megawati. Megawati mengendalikan politik Indonesia di dalam kondisi sudah demokratis. Megawati pindahin ke SBY. SBY promosikan demokrasi Indonesia ke seluruh dunia. SBY pidato demokrasi seluruh dunia. Terus datang Jokowi tuh. Sekarang indeks demokrasi di zaman Jokowi turun dibandingkan dengan SBY. Maka Jokowi sedang menghasilkan demokrasi. Bener nggak? Salah. Lo dia turunin indeksnya kok. Justru menggerus demokrasi. Justru itu. Jadi bukan Jokowi sedang membangun demokrasi, dia sedang merusak demokrasi. Kan itu datanya kan. Lain kalau demokrasi zaman Jokowi indeksnya bagus. Dari demokrasi pergi pada dinasti baik apa buruk tuh. Nah, itu aja ukurannya. Dan banyak yang soal Jokowi bang, banyak aja? yang menangisi dan menyesali dulu memilih dan mendukung Jokowi. Dan penyesalan itu menurut abang karena apa sebenarnya bang? Ntar ya agak silo. Siapa? Kenapa? Banyak yang menyesali dan menangisi dulu mendukung Pak Jokowi. Ya orang dungu aja yang nangis kan. Kalau rakyat biasa memang mereka kekurangan informasi, maka mereka terpukau dan terpikat dengan penampilan Jokowi yang seluruh tubuhnya itu hanya ada 200.000 kan yang dia pakai kan. Dari sepatu sampai ini 60.000, 50.000, 200.000 yang dia pakai. Anaknya makan roti 400.000 sekarang. Kontras itu dilihat oleh rakyat, maka rakyat kecewa.
karena rakyat kurang informasi. Tetapi guru-guru besar, akademisi, LSM, jurnalis yang bergerombol memuja Jokowi itu sepertinya nggak tahu bahwa dia memuja sesuatu yang palsu. Ya mereka yang sebetulnya nggak punya pengetahuan tentang bahkan membaca bahasa tubuh nggak bisa. Jadi kalau rakyat ya memang rakyat oke, kita maafin, kita mengerti bahwa rakyat tidak mengerti karena kurang informasi. Tetapi jurnalis, LSM, civil society, dosen, guru besar, Bang. mereka punya informasi, tetapi dia tutup kemampuan berpikir dia, atau memang dia tidak mampu mengolah pikirannya sendiri. Itu yang terjadi sekarang. Ya semua pada nyesel semua ya, buat gue ya udah bagus lah, nggak ada, lu mau nyesel nggak nyesel kan buat urusan gue. Tapi sejak kapan Bang Rocky akhirnya tahu bahwa Pak Jokowi itu hanya itu dulu, menipu orang, memikat? Ya dari awal dia seluruh kampanye dia kan udah nggak masuk akal tuh. Saya akan bikin 10% growth. Di mana di dunia ada 10% growth itu? Iya. Saya akan ciptakan 10 juta lapangan kerja. Di mana? Semua itu kan omong kosong. Oleh karena itu tidak perlu demokrasi, tidak memerlukan oposisi. Semua yang diterangin di awal-awal itu gue dengerin habis-habisan. Bilang ini orang nggak ngerti berarti. Jadi, dari awal saya tahu ini under capacity itu sebagai ya akan jadi pemimpin. Tapi orang maki-maki gue kan, ya biarin aja lah. Yang penting gue nggak bohongin cara gue berpikir kan. Aku bahkan bilang bajingan tolol, marah satu orang. Memang bajingan tolol. Ya semuanya. Ya memang benar lu Rok. Nggak perlu kalian ada yang datang tuh, yang teman-teman minta maaf Rok, kita yang salah tuh, si bekas dubes ini, bekas komunis itu. Ngapain lu minta maaf ke gue tuh? Lu minta maaf pada kebodohan lu sendiri kan. Jadi buat apa? Maaf itu kan kalau ada seseorang minta maaf kalau dia menyakiti kan. Ini urusan publik karena sakit menyakiti. Cuman soal lu nggak cerdas, lu bego, lu dungu. Dan gua nggak kayak lu itu. Kalau gua bilang gua pintar nanti dia marah lagi kan. Padahal memang faktanya dia dungu itu. Bayangin seorang budayawan besar nggak mampu mencerna janji Jokowi udah dari awal udah palsu. Gimana coba? Tapi kenapa orang percaya coba? Nah itu yang kita sebut sebagai the banality of stupidity itu, kedangkalan dari kedunguan. Kedangkalan dari kedunguan. Iya kan. Baru-baru ini kan DPR habis ngetok nih Bang. Ketok RUU yang Dewan Pertimbangan Presiden itu. Iya terus. Itu Abang melihat ini ada potensi campur tangan Jokowi nggak sih Bang? Ya semua hal akhirnya terbaca bahwa ya seolah-olah karena dulu Jokowi yang minta itu maka sekarang dibatalin gitu. Jokowi mungkin titik besar itu gue nggak setuju ya. Iya itu udah post factum karena memang udah nggak ada gunanya dia kan. Nggak ada gunanya. Ya emang nggak ada gunanya mau apa yang agung di dia gitu kan. Dan Kan Jokowi udah tahu kalaupun Dewan Pertimbangan Agung dibuat kan dia ketuanya kan. Lalu itu jadi klub presiden tuh. Iya, presiden Makanya klub. akan ada di situ anggotanya adalah Ibu Mega, Pak SBY, Pak Yusuf Kala. Ya mana mau SBY Yusuf Kala Megawati dipimpin Jokowi. Jadi Jokowi juga tahu daripada malu sendiri lagi nggak ada yang mau ngikut DP aja. Ya disuruh aja batalin itu, kami tidak setuju tuh. Ya memang dari awal nggak ada gunanya kan. Dan Rocky percaya Pak Jokowi setelah lengser balik ke Solo? Bener-bener balik ke Solo? Siapa? Pak Jokowi setelah lengser nanti? Ya kalau diundang Pak Panda mungkin dia mampir di TV Keadilan. Kalau kita bujuk-bujuk dulu opung Panda. Ini masih tentang Pak Jokowi Bang. Jadi aku nggak bisa ngebayangin kalau akhirnya kemarin kita manggil Bang Roy. Roy Suryo. Bang Roy Suryo. Okay. Dia menjelaskan soal Fufafa dan sebagainya lah. Yes. Bahkan meyakini 99% itu akunnya Gibran. Bang Rocky kan kita dengar cukup dekat dengan Pak Prabowo Bang. Di mana gue dekat? Gue nggak ada dekat. Gue tetanggaan aja, rumah saya di Sentul ya 200 meter itu memang tetangga. Dekat tapi jaraknya lumayan doang. Terus Lanjut Pak. Apa yang akan terjadi menurut Bang Rocky kalau ternyata itu benar gitu milik Gibran gitu? Itu bukan milik Gibran, Fufafa. Bentar Bang, akun Fufafa itu bukan milik Gibran. milik netizen sekarang. Netizen kan mencari tahu kebenaran. Iya netizen yang kuasai akhirnya kan akun itu kan. Kalau milik Gibran kendaliin nggak begitu kan, yang dikendaliin oleh netizen kok. Jadi memang bukan milik Gibran, dia nggak bisa kendaliin kan. Tapi urusannya kan di berbagai media di kita juga benar-benar dikulitin Bang. Siapanya? Metodologinya pendekatannya mengungkap bahwa itu apa yang beliau Iya, yakin. ini baru pertama kali di seluruh dunia netizen itu lebih kuat dari oposisi, lebih kuat dari partai politik, lebih kuat dari dirjen pajak gitu. Jadi
akhirnya kita tahu bahwa ya apalagi yang mau dibela oleh kekuasaan kalau netizen itu udah punya partai politik sendiri itu. Namanya Partai Fufu Fafa. Iya, coba. Udah 1 bulan isunya tuh naik terus isu itu tuh. Dikendalikan oleh siapa? Netizen. Netizen. Lewat siapa? Lewat Bjorka kali ketua umum partai. Bjorka. Yang baru ungkap NPWP presiden kita. Itu. Jadi pengertian dasar bahwa isu yang begitu tinggi suhunya itu pasti dikendalikan oleh ya satu waktu mungkin 20 tahun kemudian baru bisa dibuka itu buat ya kan kita bisa bayangkan bisa sama seperti pertanyaan awal tadi soal G30S PKI itu kan ya akhirnya Amerika ngaku bahwa mereka ikut di situ setelah 20 tahun 25 tahun file itu dinyatakan declassified itu kan kan CIA kok kayak ini boleh dibuka itu sama juga data ini juga mirip-mirip Bang ya kira-kira mirip-mirip pelakunya tuh dan menurut pengamatan Bang Rocky andai benar nih Gibran wapres terpilih kita pemilik akun Fufafa konsekuensinya dia bagaimana sih Bang ke depan ketika menjabat wakil presiden? Ya tanya Pak Prabowo kan Pak Prabowo yang presiden kan. Atau gini deh Bang. Aku pahami gini Bang. Jadi Pak Jokowi ini kan selama memimpin mungkin banyak beberapa kasus yang dibiarkan begitu saja. Urusan ijazah, bahkan urusan Fufafa ini sebenarnya mudah aja Bang. Ya. Ada BSSN, ada juga di Mabes Polri juga ada dan sebagainya. Tapi kok seakan-akan enggak. Iya kan. Apa harus nunggu Budi Ari keceplosan lagi dan sebagainya? Ya kan Budi Ari dipaksa untuk bicara. Siapa lagi itu? Siapa juru bicaranya itu siapa? Hasan Nasbi. Iya, itu kan disuruh bicara tuh. Jadi dia mesti bicara untuk hal yang tidak bisa dia juru bicarai kan. Iya, kan jadi konyol kan Jawa. Ya, kenapa cuman Kaisang yang apa kata si juru bicara ini yang dipersoalkan. Mega juga pakai private jet tuh. Siapa lagi? Yusuf Kala pakai akhirnya dia nggak punya lagi pengetahuan tentang apa yang disebut sebagai pelanggaran etis dasar itu. Dia cari perbandingan kan ngaco kan. Cari perbandingan. Jadi mencari perbandingan artinya membenarkan itu. Artinya membenarkan. Iya kan dia nggak tahu mau suarakan apa coba. Semua kapasitas kekuasaan tidak bisa lagi menghalangi daya analisis dan daya intip dari netizen. Ya akibatnya ya makin konyol, mau juru bicara konyol, Menko Info konyol, kan nggak ada yang ngomong lagi kan coba. Siapa yang ngomong di situ? Kejaksaan apa? Polisi nggak ada yang bisa ngomong kan. Diam artinya setuju. Diam artinya setuju. Ya setuju dengan keadaan itu kan. Artinya Jokowi nunggu ada seorang inisiator untuk membela dia, nggak ada lagi yang ingin membela. Jadi Pak Jokowi memang ya kalau kasus-kasus lain Harun Masiku segala macam mungkin masih bisa dia kendalikan untuk apa dia bisa tuntun itu, tapi ini sesuatu yang udah jadi talk of the town, jadi pembicaraan publik itu kan nggak bisa kendalikan. Bicara analisis Bang, Bang Rocky udah baca belum komentar-komentar tweet-tweetnya akun Fafa itu sendiri? Enggak, saya nggak perlu baca. Saya cuma ingin tahu seberapa lama dia bertahan. Dan begitu dia bertahan lebih dari sebulan, itu artinya ada orkestrasi itu. Yang mesti kita bayangkan orkestrasi dari mana? Ya, dari dalam atau dari luar. Pasti ada pertemuan kepentingan dalam dan luar tuh. Menurut Abang dari mana orkestrasinya Bang? Enggak murni netizen. Dari TV Keadilan lah, karena baru sekarang lu mau tanya-tanya aja. Oh kalau isu itu lebih dari sebulan ada orkestrasi di luar. Pasti orkestrasi. Mana ada isu yang begitu bertengger dan makin lama menuju 20 Oktober itu makin tinggi. Kan dicicil kan. Menuju 20 Oktober. Ya pasti menuju 20 Oktober. Coba. Setiap kali diucapkan diminta dibantah dengan cara goblok atau bukan goblok, kacau bukan kacau, salah bukan salah, bego bukan bego, dengan cara dungu oleh istana. Ya akibatnya kan terpancing aja kan, lalu besok pasti dibuka lagi kan. Banyak data yang tersimpan yang bahkan ditawarkan kok mau beli namanya rahasia-rahasia presiden. Ya dari mana bocornya? Ya bocor itu ya ada sumbernya tuh, sumber dasarnya hulu apa hilir. Oke. Dan menjelang 20 Oktober nanti Bang, itu kan peralihan kekuasaan.
menjelang peredaran kekuasaan ini kita mendapat banyak reaksi, Bang. Ada yang kemudian membersihkan diri seolah tidak ada kaitannya dengan penguasa sebelumnya. Ada yang tiba-tiba memuji penguasa yang baru. Ada yang wait and see, mengkritisi. Ada yang tidak percaya lagi bahkan. Bagaimana Bang melihat ini, Bang? Ya, itu. Abang di posisi mana, Bang? Itu kalangan patetik, orang yang nggak bertanggung jawab sebetulnya kan. Waktu dia pilih itu ya dia mesti sampai dia tamat itu dia mesti bersama Pak Jokowi kan. Itu namanya kejujuran orang kan. Jadi bukan dia tinggalkan Jokowi, loh dia pilih dari awal dengan pengetahuan kesadaran. Kalau rakyat ya dipilih karena BLT, boleh aja rakyat pindah-pindah. Tapi tim ini dia mesti sampai akhir dong itu, tenggelam bersama-sama itu baru bermutu manusianya itu. Yang dia pilih itu mesti dia pertanggungjawabkan, bukan dia lari dari tanggung jawab itu kan. Jokowi mau tenggelam, ya tenggelam sama-sama dong. Itu yang buat saya lebih busuk mereka ini yang mau melarikan diri dari Jokowi ketimbang Jokowi sendiri tuh. Meninggalkan Jokowi kesepian di IKN, meninggalkan Jokowi itu harus bolak-balik cari cara supaya makan malamnya itu tidak terganggu oleh isu fufu-fafa. Kan keluarganya itu kan terganggu kan. Mungkin setiap malam tuh keluarga presiden itu harus ada konsultan untuk kasih Sanax apa Esilgen, obat penenang segala macam. Kan kita mesti bayangkan itu tuh. Keakraban di antara mereka sebagai keluarga itu jadi saling mencurigai. Kenapa sih tiba-tiba pamer di situ? Kamu nggak bilang sama istri kamu kenapa mesti makan gitu? Kan itu jadi rusak keluarganya kan. Nah mereka yang tadinya satu keluarga itu secara extended family itu para pengipas, para penjilat, relawan segala macam, tiba-tiba mau keluar dari situ. Itu namanya ya busuk gitu kan. Jadi Tenggelam bareng-bareng. Ya? Mendingan tenggelam Ya bareng-bareng. dong, itu begitu kan. Integritas. Ya itu orang berintegritas itu kalau dia korupsi dengan cara yang bermutu gitu. Jangan minta maaf itu atau minta dikurangi hukuman. Koruptor yang berintegritas, koruptor yang mau menghadapi pengadilan, bukan menjogok hakim. Dia tahu akan ada konsekuensi di pengadilan kok, ngapain dia atau minta maaf dan saya bilang aja memang saya korupsi, saya terima fakta itu kan. Kan itu namanya kejujuran. Termasuk salah satunya yang mungkin Bang Rocky sampaikan adalah PDI Perjuangan, Bang. Kenapa? Apa beda konteks? Ya PDI Perjuangan jelas. Dia bilang bahwa kami salah, kami tidak pernah meneliti psikologi kan. PDIP bilang kan, kami memang tidak meneliti watak Pak Jokowi melalui analisa psikologi. Dia diakui, udah. Dan dia bahkan terang-terangan mengatakan ya itu kader kami dan kami tahu bahwa berupaya untuk jadi tiran dan kami cegah akhirnya lolos tapi dengan sedikit kacauan. Kan Ibu Mega yang mencegah Jokowi berkali-kali, jangan 3 periode, jangan perpanjang masa kekuasaan, jangan taruh Gibran di situ kan. Jadi sinyal PDIP udah ada itu, PDIP bertanggung jawab di situ tuh. Dia tidak ingkari bahwa itu kader dia dan kader yang buruk memang. Udah apa? Dan masalah integritas tadi Bang menyebutkan tenggelam bareng-bareng dong gitu kan. Kira-kira siapa di elit lingkaran Jokowi ini yang menjelang 20 Oktober ini atau setelahnya akan meninggalkan Jokowi totally, Bang? Ya saya kira bahkan Pak Pratikno mungkin udah siap-siap juga untuk ninggalin. Siapa? Bahkan Pak Pratikno yang paling dekat juga mungkin akan meninggalkan itu karena mungkin Pak Pratikno ya udah, tapi saya masih ada chair, masih ada kursi sebagai profesor di UGM kan. Bisa aja begitu kan pikirannya kan. Jadi kita mau uji juga orang itu. Integritas itu kan bukan ketika seseorang mengkritik orang lain, tapi ketika dia pilih dia mesti bela, itu namanya integritas dong. Itu. Oke. Yang udah kabur dari Jokowi kan udah banyak tuh yang tiba-tiba diam-diam ya memang begitu ternyata. Iya dari awal lu nggak pakai otak gitu. Kenapa lu sekali lagi ini elitnya ya bukan rakyat. Rakyat memang dibius oleh BLT, dibius oleh media massa yang dikendalikan oleh istana. Ya rakyat berhak, tapi kemudian rakyat juga yang lebih dulu mengenali bahwa ternyata begitu ya. Iya, kan itu olo-olo ada di mana-mana kan. Tapi sebenarnya kan normal aja, Bang. Kalau presiden lengser habis itu ditinggalkan banyak orang. Seperti Abang sering katakan ada bebek lumpur dan sebagainya. Soeharto sekalipun ditinggal juga sama barisan di awalnya gitu. Iya, peristiwa meninggalkannya karena apa coba? Ya dengan sendirinya presiden yang nggak punya kuasa tidak akan lagi dianggap. SBY sekarang siapa yang anggap SBY itu? Tapi nggak ada yang misalnya tutup hidung kalau SBY jalan-jalan ke mall kan. Kan konsekuensi gitu. SBY masih beredar itu dan orang terima, dia masih mampu untuk
menunjukkan watak presidensialitinya itu kan, ceramah di mana-mana. Sekarang orang berpikir kalau Jokowi lengser, siapa yang undang dia ceramah? BEM demo. komunitas luar negeri, think tank luar negeri kan nggak ada tuh. Kan orang anggap ya, bahkan mungkin orang akan lihat Pak Jokowi itu bukan bekas presiden tapi presiden bekas itu. Ya saya terangin itu tuh. Tapi sekali lagi ini bukan soal pribadi Pak Jokowi ya, ini soal dia yang dipilih dan punya kursi publik dan dia abaikan etika publik, itu intinya. Fungsi sebagai presiden ya Bang. Ya, sebagai presiden tidak mengerti etika publik. Ya mau diapain coba? Mau diajarin juga. Ya bagaimana? Sampai kemarin coba tadi berita di mana sih? Barusan tadi sore itu Jokowi ada di Surabaya bagi-bagi BLT, bagi-bagi hadiah segala macam, bercakap-cakap tanya tentang harga. Ya apapun itu. Padahal Pak Jokowi bilang dia mestinya udah ada di IKN. Ini kan ada wacana Dan memilih untuk datang ke perkawinan anaknya siapa, Ibu Kofifa daripada penutupan pon. Itu gimana Bang? Bagaimana kita lihat apa mau cari apa sih itu di situ, Pak? Iya, lebih memilih datang ke itu kan itu peristiwa pon, itu kan peristiwa penutupan pon. Ya itu peristiwa nasional tuh. Tapi dia pilih. Jadi orang merasa lo kok cara melihat urusan publik apa namanya itu norak itu. Dangkal cara melihat urusan publik. Pernah nggak Abang mengkritik langsung ke depan Pak Jokowi, Bang? Pernah nggak Pak Jokowi datang ke depan saya? Atau mengundang Abang, pernah nggak ada undangan, Bang? Kalau Gibran kan jelas datang ke rumah Abang kan. Wah, kalau itu wah banyak betul menteri yang ya, ketemu aja ini ya. Banyak kalau minta mengatur pertemuan. Itu banyak kalau itu yang ditanya. Ya Gibran datang sendiri. Ya pasti minta izin atau disuruh bapaknya kan. Itu izin Bang, apa yang Abang ketahui soal Abang pernah nyebutkan Gibran datangi menteri tiap Sabtu? Iya memang ada beritanya kan di koran. Iya, sampai Abang diadukan laporan itu. Saya nggak tahu masih berlaku nggak aduan itu. Loh justru waktu itu saya mau bela Gibran. Kau jadi koruptor nantinya tuh, jangan jadi itu, terima. Presiden Jokowi kan ada menyoroti nih Bang tentang tren gig ekonomi di tengah para pekerja. Sekarang lagi banyak PHK di mana-mana. Dan tren gig ekonomi ini kayak mengutamakan pekerjaan sementara atau freelance dan kontrak jangka pendek. Beliau menyebutkan gig ekonomi. Hati-hati, ini ekonomi serabutan. Ekonomi paruh waktu kalau tidak dikelola baik akan menjadi tren. Tapi kan ini berbanding terbalik Bang dengan pendapat para pengamat lemahnya penegakan hukum di bawah kekuasaan Jokowi. Hingga relate dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Itu pendapatnya gimana Bang Rocky? Iya kan dasarnya apa yang mau diterangkan oleh Pak Jokowi, bahwa dia gagal untuk memperhatikan calon pekerja, kan itu yang dia dalilkan dulu. Dia akan ciptakan 10 juta lapangan kerja kan. Iya. Jadi apa poinnya kalau dia katakan hati-hati? Ya bukan hati-hati, memang you gagal sehingga yang mesti hati-hati adalah kita. Kenapa dia gagal? Karena Jokowi tidak hati-hati. Kan jangan dibalik-balik dong jalan pikirnya. Kan kelas menengah berkurang. Kelas bawah yang berupaya untuk naik tidak mampu, maka ada frustrasi itu. Akibatnya semuanya berupaya untuk cari kehidupan dengan macam-macam cara yang dimungkinkan. Kan bukan itu yang disebut ekonomi kan. Kenapa nggak ada sinyal tentang pertumbuhannya berapa? Perusahaan juga nggak bisa realignment, mengatur kembali cash flow-nya. Jadi sinyalnya nggak ada. Satu-satunya sinyal adalah Prabowo. Jadi mestinya Jokowi bilang saya udah gagal dan saya ingin dukung Pak Prabowo yang 8%. Udah, tapi sekarang kita hitung 8% itu kalau di-push ke 8% itu artinya sektor kecil aja yang akan naik. Kan nggak mungkin yang di bawah ini di-push sama-sama kan. Akibatnya apa? Overheating. Jadi ekonominya jadi panas, lalu disparitasnya naik, apalagi kalau dia di-push di wilayah ekstraktif untuk dapat devisa, itu berarti 8% pertumbuhan, berapa persen ecological footprint? Jejak ekologi ya, sebagai hasil dari deforestasi lah, gagal carbon trading. Jadi semua
persyaratan kemasukakalan ekonomi dibatalkan oleh kerusakan ekologi. Itu kalau 8%, pasti kan 8% ekonomi di push 8%. Tapi Pak Prabowo mungkin punya kalkulasi lain kan. Jadi buat apa dengerin Jokowi yang sekedar soal bahaya, apa bahayanya itu? Kan bahayanya ada pada Pak Prabowo, bukan pada dia lagi kan. Iya. Yang diciptakan oleh Pak Jokowi. Iya, yang dia tinggalkan di situ itu mesti diperbaiki oleh Prabowo. Ya Prabowo pasti ya mau diapain? Kan nggak bisa dibalikkan lagi itu cara berpikir bahwa oke, mungkin Pak Jokowi waktu itu ya salah minum obat sehingga bilang 10%, itu artinya 10% pertumbuhan ekonomi artinya lapangan kerja diserap puluhan juta itu. Nah sekarang per hari ini ada 60 juta potensi pengangguran di 2045. Mau dicapai dengan cara apa? Ekonomi 8%, ya bisa aja 8% itu 1% pertumbuhan ekonomi nyerap 400 ribu lapangan kerja. 8% artinya 3,2 juta cuma yang diserap. Iya. Terus yang kira-kira 57 juta mau dikemanain kan? Iya. Apalagi disparitas itu pasti Gini rasionya jadi timpang. Ya semua hal yang kita tahu akibat dari pertumbuhan yang dipercepat pasti mesin jadi panas. Iya, Ekonomi jadi panas. Iya. Terus kira-kira apa Bang yang Bang Rocky harapkan dari kepemimpinan besok Bang? Ya. Ya apa yang akan diucapin Pak Prabowo pada waktu dia pelantikan dan 100 hari pertama programnya kan? Kan semua harapan kita Prabowo hentikan semua bagian yang dia sebut akan diteruskan dari Jokowi. Apa itu kan sampai sekarang Keberlanjutan. iya. IKN misalnya. Ya IKN sinyalnya begitu. Pak Prabowo mungkin berpikir ya bagaimana mungkin dia berkantor di situ sementara bisnis ada di pusat, orang tetap datang ke Jakarta, dan kelayakan berapa persen sih IKN itu Jokowi bilang 15%. Tapi kalau saya ngomong dengan wartawan asing yang motret kiri kanan dan mereka hitung berapa banyak pasir yang udah ditaruh di situ, berapa banyak kerikil yang udah di situ, berapa banyak semen yang udah ditanam, berapa banyak beton yang udah dipakai, ya paling baru 5% yang jadi gitu. Kabinet Zaken ini abang optimis itu akan terjadi bang? Ya mestinya memang kabinet second, tetapi kan politik Kim itu kan dimulai dengan tukar tambah portofolio politik kan, bukan portofolio teknokrasi kan. Kan kabinet second artinya teknokratik. Teknokratik. Jadi tidak diperintah oleh politik tuh. Kapasitis. Ya tapi dari awal ada Kim plus bahkan tuh. Plusnya aja itu sangat politis kan. Jadi pasti ya mungkin 2-3 yang udah tradisi bahwa teknokrat itu ya Menteri Keuangan, Menteri Ekonomi, ya itu pasti FEUI, kira-kira begitu. Siapa lagi coba yang teknokratik? Ya di situ. Tapi juga udah terbaca kan Menteri Keuangan ya dari Gerindra mungkin yang sekarang jadi wakil Menteri Keuangannya. Ya tidak teknokratik juga kan. Iya. Artinya itu hanya jadi bumbu-bumbu politik aja, Bang. Soal kabinet zakat. Iya kalau bumbu masih bagus. Ini apa bang? Ada juga masakan yang gak enak soalnya, Bang. Iya karena itu kalau dikasih bumbu bagus tuh, bukan bumbunya sebetulnya tuh. Ya bahkan menteri pengen ditambah, Bang ya. Menkominfo aja hari ini wamennya ada 2. Yaitu membuktikan, banyak orang yang membuktikan bahwa ini karena menteri yang dapat karena giveaway gitu, Budi Ari. Bukan karena kapasitasnya gitu, Bang. Ya banyak kan menteri seperti itu kan, dan mungkin akan jadi 60 menteri plus wakilnya kan. Iya. 60 itu artinya raksasa. Tapi apa poinnya ditambah nggak ditambah? Kan bagi Pak Prabowo yang penting orang itu bisa dia kendalikan, orang itu pro dia, orang itu. Nah kalau teknokrat nggak pro Prabowo kan susah. Jadi tetap Pak Prabowo menginginkan ada teknokrat, ada second, tapi second yang betul-betul setuju dengan semua. Ya memang akan setuju, tetapi kan sifat kepemimpinan Pak Prabowo kan pasti akan ada hierarki ya, karena biasa span of command-nya lebih disiplin. Jadi nggak mungkin sekedar teknokratik yang dimaui oleh Pak Prabowo. Gitulah. Kim Plus ini bisa apa sih bang, akan terus solid? Apa ya? Kim Plus? Ya udah pasti bubar lah sebentar lagi kan. Sebentar lagi? Ya begitu Jokowi makin Jokowi melemah, semakin Kim Plusnya juga hancur kan. Kim Plus kan Garapan semacam Jokowi. garasinya Jokowi. Dan tondo-tondo ini juga bisa dikonfirm dari pemecahan di pilkada nggak bang? Pastilah itu terasa di semua sinyal bahwa Kim Plus itu ya sebagai proyek politik sudah selesai.
Jadi ketika Jokowi turun nanti ya Kimpres juga ikut bubar. Dan sekarang juga saya kira udah bubar tuh kan. Sekarang malah udah bubar. Ya substansinya udah nggak ada kan, Prabowo jadi presiden, apalagi ya semuanya Prabowo plus lah, nggak ada Kimpres lagi sebetulnya. Iyalah. Nah kan bicara PDIP juga nih Bang, tadi kan Ya. Abang menyebutkan soal PDIP. Bu Mega kan ada wawancara mau ketemu nih Bang Arif kan, mau Ya, Pak jumpa Prabowo. sama Pak Prabowo, tapi masih simpang siur. Abang mendukung pertemuan ini nggak Bang? Ya pasti, bukan mendukung, pasti akan terjadi kan. Dan apa poinnya yang Abang harapkan dari pertemuan ini? Ya kan Pak Prabowo nyusun portofolio kabinet. Oke. Sekarang Ibu Mega punya kekuasaan mayoritas di DPR. Apa fungsi dari DPR? Mengontrol kabinet yang dibuat Pak Prabowo. Ya pasti inline di situ Prabowo menginginkan ada semacam kerjasama. Entah itu tacit agreement, perencanaan diam-diam. Tetapi bagi Ibu Mega menyingkirkan atau menghalangi intervensi Jokowi itu lebih penting kan. Jadi bagi Mega kendalikan Jokowi, itu dasarnya tuh. Baru bicara tentang apa yang bisa dikerjasamakan antara parlemen dan kabinet. Parlemen pasti ada Ibu Mega di situ kan. Apapun PDIP itulah faktor yang udah menetap di dalam politik Indonesia tuh. Jadi maksud Abang selama Jokowi itu masih jalan bareng Prabowo, pertemuan ini kan tidak akan terjadi? Terjadi, tapi untuk menghalangi Prabowo, untuk menghalangi Jokowi kan, supaya nggak makin kan Pak Jokowi pasti sangat cemas melihat perkembangan bahwa nggak ada lagi orang yang ingin dekat sehabis-habisnya dengan dia. Tuh coba sebutin, relawannya udah hilang, menteri-menteri ya udah ogah-ogahan, dan anggota DPR juga kemarin berapa orang, cuma 40 orang buat pengesahan apa itu yang terakhir itu desain kemarin pagi itu apa ya? Ya. Ya ada yang cuma dihadirin 40 orang. Tapi kan Jokowi ini kan ketua umum Golkar aja menyebut Raja Jawa Bang. Raja Jawa, artinya apa yang kita bilang A, Yang nyebutin bisa siapa? Pak Balil kan bilang tuh, Pak Ya, Jokowi berarti ini Raja Jawa. Pak Balil adalah abdi dalam dong. Atau punakawan kan gitu loh. Bisa kan Jokowi juga, Pak Jokowi akan melakukan manuver-manuver untuk tetap pasti. bisa tanda kutip jalan bareng dengan Pak Prabowo. Iya, manuvernya apa? Manuvernya bagi-bagi BLT kan, masih bagi-bagi BLT kan, cuma kan kapasitas Pak Jokowi untuk mencari cara supaya dia tetap berfaedah atau Iya. berguna atau punya kendali di depan itu kan dibatalkan oleh perilaku Kaisang, dibatalkan oleh perilaku Gibran, dibatalkan oleh macam-macam kan. Dibatalkan oleh anaknya Iya, sendiri. anak sendiri yang batalin. Anaknya sendiri. Iya kan, nggak nambah apa-apa pada legitimasi Pak Jokowi kan. Jadi kalangan Gerindra juga merasa, buset kalau masih ada Jokowi di situ, Gibran aja udah dibully, apalagi kalau Jokowi datang. Jadi psikologinya nggak nyambung itu buat rejim yang baru. Ya apa fungsinya Pak Jokowi di situ? Melindungi Gibran. Kan orang merasa bagaimana caranya Jokowi melindungi Gibran? Gibrannya sendiri pasti nggak akan difungsikan kok. Ada rumor Pasti. juga akun Pufafa ini diviralkan buat upaya Gibran bakal dilantik. Abang itu terlalu ekstrim pendapat itu atau gimana Bang? Supaya bakal tidak dilantik. Iya. Ya memang tidak boleh dilantik kan. Lo kan Sebagai wapres. kenapa? Sebagai wapres. Ya iya, kan dalam hukum ada, ya itu kan masa lalu. Lo justru itu namanya novum. Novum. Ya novum, barang bukti baru itu. Yang seandainya diketahui dari awal, maka tidak mungkin dia dicalonkan kan. Kan seandainya Fufu-Fafa ini dibocorkan pada waktu Mahkamah Konstitusi misalnya, ya pasti Jokowi nggak mau ambil risiko. Udah jangan kamu jadi, dan dibahaya nanti. Jadi berpikir harus begitu. Seandainya diketahui dari awal, di dalam hukum ada pengertian itu. Jadi artinya ada yang diselundupkan, ditutupi itu. Nah, sekarang terbuka. Kan mestinya Gibran pada waktu itu di watch tuh. Oh ini akunnya Gibran gini. Maka Gibran sendiri tahu, wah bahaya nih. Jadi jangan deh, gua nggak mau maju kan. Karena dia tahu impact ethically impact dari akun itu kan. Kan mestinya dibilang, waduh, saya menghina Pak Prabowo kok, saya menghina perempuan, masa saya masih dicalonkan. Nah seandainya Gibran tahu pada waktu itu, bukan seandainya publik tahu pada waktu itu, diberitahu pada Gibran mungkin menghindar dari, atau Jokowi makanya akan larang. Tapi kan udah terjadi, maka mesti diasumsikan bahwa
tidak pantas seseorang itu di dalam kapasitas seperti Gibran itu memimpin Republik. Udah, ya soal di impeach apa segala macam kan dianggap bahwa ya impeach setelah dia dilantik gitu. Iya, tetapi dibatalkan nggak ada cara. Ya pasti ada cara dong. Kan nggak mungkin sesuatu itu yang kontroversi nggak ada caranya kan. Nah, pakar-pakar hukum itu merasa nggak ada caranya. Ya memang nggak ada caranya. Soeharto juga nggak ada caranya pada waktu itu tuh karena dia legitimasinya kuat 80%. Ya, tapi ada aja orang seperti Harmoko proses di DPR. Iya, Jatuh, Pak. Dan ya Kan- sepanjang sejarah memang kan cuma 2 presiden ya yang pasca lengser akhirnya dia nggak punya partai gitu bang. Pak Jokowi dan Pak Habibie. Ya nggak ada soal kan. Tapi Pak Habibie kan bukan itu soalnya tuh. Jokowi adalah soal pelanggaran konstitusi, soal dinasti kan. Semua itu jadi genre baru untuk menilai kapasitas etis seorang pemimpin. Dan dia nggak lolos dari segi itu. Ya tapi kan Anda kan cuma bicara etikabilitas. Oke, gua ngomong intelektualitas tuh. Konsepnya batal semua. Nggak ada satupun konsep yang bisa dipegang secara intelektual. Ya, tapi kan elektabilitasnya tinggi. Ya silahkan pakai elektabilitas kalau nggak mau pakai intelektualitas dan etikabilitas. Artinya, iya, ya ini jadinya kan. Karena dasarnya cuma elektabilitas. Tidak ada skrutinisasi etik. Tidak ada penelitian kapasitas abstraksi secara konseptual, kapasitas intelektual kan nggak ada. Jadi itu faktualnya begitu, bukan karena kita nyinyir, enggak, memang faktanya begitu kok. Iya, abang katakan semuanya fakta ya. Itu begitu. Jadi kita dideskripsikan aja, lo orang marah. Lo, gue cuma deskripsikan bahwa ini buruk, bahwa ini bego, ini dungu. Kenapa dibilang begitu? Ya memang saya cuma deskripsikan. Kalian deskripsi apa? Bagus, hebat. Ya sama aja lu deskripsi yang sebaliknya, yang gue nggak persoalin kok. Lu puji, lu aja, ya silakan. Nggak. Saya nggak pernah persoalin mereka yang memuji kan. Ya karena mereka melihat dari sisi kepentingan mereka. Saya melihat dari sisi kepentingan publik kan beda aja tuh. Jadi saya nggak ada masalah soal itu. Terakhir bang, anak-anak kan kemarin baru pada demo akhirnya gagal semua. Ya bukti bahwa hari ini Pak Jokowi juga nggak kuat-kuat banget gitu. Peringatan darurat ya. Iya, peringatan darurat. Apa yang ingin abang katakan terakhir untuk anak-anak muda nih? Anak-anak muda itu pasti akan bergerak lagi tuh. Karena kita tahu bahwa eskalasi itu bisa terjadi mungkin minggu depan. Ada peristiwa ekonomi kecil itu pasti. Jadi kan momentumnya kan tersedia terus kan. Dulu juga seluruh orang mana mahasiswa nggak bisa. Iya, tapi tunggu aja kan dia punya logika sendiri tuh yang nggak mungkin kita pahami itu kan. Kemampuan mereka untuk menilai situasi kadangkala kita terkejut tuh kok tiba-tiba ada gerakan mahasiswa yang begitu masif kan. Jadi tetap momentum itu kan bukan voluntarisme dari seseorang, tetapi disediakan oleh hukum-hukum sosiologi itu. Jadi hukum-hukumnya ya mungkin belum nyampe tuh. Bukan belum nyampe, maksudnya belum tiba secara lengkap tuh. Yeah. Kan isu tentang Kaisang dan Gibran kan naik terus kan. Iya. Banyak para pengamat yang menyebutkan, saya tanya mereka selalu confirm apa yang saya tanyakan bang. Orang bodoh di Indonesia itu dipelihara. Siapa yang Abang juga sama nggak sih tempatnya? bukan dipelihara. Jadi kalau dipelihara artinya dibiarin bodoh, dimanfaatkan. Oh, ini lebih ekstrim lagi. Beda dong, dia dimanfaatkan, ketidaktahuan dimanfaatkan, disogok dengan bel, bukan dipelihara tuh. Oleh para penguasa bang? Iya, yang punya ambisi kan dia manfaatin itu kan. Oke, luar biasa. Ini terakhir banget bang, sudah selesai. Apa harapan di pemerintahan Prabowo Gibran bang? Bentar lagi bulan depan udah masuk pelantikan. Berarti akan dilantik dong kalau saya kasih harapan. Ya udah Prabowo-nya aja deh bang. Harapan ke Pak Prabowo bang. Iya, saya harapan itu diletakkan sebagai keinginan atau sebagai perintah gitu. Nggak mungkin kasih perintah. Jadi yang ada adalah harapan dalam bentuk keinginan dan itu nggak efektif. Harapan yang kita maksudkan adalah protes rakyat terhadap apa yang direncanakan tuh. Nah Pak Prabowo belum mengucapkan apa-apa. Satu-satunya yang diucapkan adalah makan siang itu. Oke, bagus. Tapi kemudian dihitung, mulai sekarang dihitung tuh. Bahwa bisa nggak makan siang itu betul bergizi itu. Atlet PON aja itu harganya 51, tiba di restoran tinggal 30, tukang masaknya akhirnya yang dia konsumsi tinggal 8.000 perak. Bayangin coba. Jadi bagian-bagian itu yang kita lihat efektif nggak soal
makan siang itu kan itu ide yang sangat sangat bagus tapi sangat sangat rawan untuk dimanipulasi. Nah kalau itu terjadi ya habis lagi legitimasi Pak Prabowo kan itu janji dia pada rakyat itu. Ya janji dia tentang pertumbuhan ekonomi ya itu pasti ngikutin sinyal pasar dunia, sinyal Amerika terutama tuh. Jadi kemampuan Prabowo untuk siksak maneuvering di dalam keterbatasan kapasitas anggaran itu yang menentukan dia sukses apa enggak tuh. Yang kedua, kemampuan Prabowo untuk memperlihatkan watak dia sebagai seorang sipil itu juga yang akan jadi sumber legitimasi dia tuh. Jadi di awal-awal udah pasti 100 hari pertama orang akan lihat oh watak Pak Prabowo. Oke, dia militer tapi dia tahu tentang civilian value. Oke, lolos tuh. Tapi kalau sebaliknya yang terjadi ketidaksabaran, ya orang akan anggap itu potensi untuk jadi otoritarian lagi tuh. Jadi hal-hal itu yang akan kita nilai sebetulnya. Tentu kita ingin supaya Prabowo ya dia udah terpilih sebagai fakta, tetapi di samping dia itu setiap hari selama 5 kali 360 artinya 1.500 tambah 1.800 hari bersama dengan Gibran. Bayangin psikologinya tuh. Nah itu tanya pada psikiater, jangan tanya pada saya. jangan tanya sama Rocky Gerung. Oke, luar biasa Rocky Gerung atas waktunya dengan keterbatasan waktunya luar biasa. Semoga bisa kita undang lagi. Buat teman-teman silakan kirim komentar. Tunggu podcast kita berikutnya, tapi jangan lupa subscribe dulu YouTube Keadilan TV. Terakhir, salam persatuan Indonesia. Merdeka.